Ya, Kalau tadi ada dugaan pemilik memiliki lebih dari satu SPBU, sudahkah diawasi dan di daerah mana itu? ya, sudah ya di Tangerang. Namun demikian kita belum bisa membuktikan itu ya. Maksudnya belum ada perbuatan pidananya. Oke. Untuk digital regulator stabilizer yang digunakan, apakah ini diperjualbelikan atau memang hanya digunakan lokal oleh pengelola itu saja yang berbuat curang kemarin Ya, di Rempoa? diperjualkan secara umum itu ada peralatan demikian. Dan pengakuan si tersangka memang si almarhum ini, teknisi ini ya, semua yang membelikan. Artinya ada dugaan SPBU lain yang juga menggunakan alat ini untuk berbuat curang? Polisi sudah mencurigai hal itu, Pak Awi? Oh belum, kita semua praduga tidak bersalah ya. Oke. Nanti kita tidak boleh main Tapi sembarangan. ada yang sudah diawasi? Dalam artian polisi sudah mengawasi atau mencurigai sejumlah SPBU lain selain di Rempoa ini, Pak Awi? Tentunya tidak bisa kami sampaikan ya. Tapi ini masuk pengawasan dari polisi tentu. Yang jelas ini kan modus baru dan pengalaman ini tentunya juga kita akan terapkan terkait penyelidikan kasus-kasus yang lain. Modus-modus yang sudah ditemui polisi selama ini apa sih, Pak? Selama kan ini kan manual aja, memainkan nozzle-nya itu. Akan lebih sulitkah untuk mengawasinya kalau dengan cara seperti ini Ya di memang, remote jarak jauh? memang ya sulit karena memang anggota kita di lapangan undercover itu sampai sebulan untuk mendapatkan itu. Karena yang itu tadi yang resmi aja, auditor resminya aja enggak bisa mengetahui kan. Sehingga apa ini kecurangan akhirnya ya alhamdulillah tertangkap tangan itu sedang memainkan pengendali jarak jauh dengan itu remote controlnya itu. Kalau kita lihat sistem mengontrak ini akhirnya jadi masalah, Pak Eri, apa sebaiknya memang ya sudah tidak boleh saja mengontrakkan SPBU kalau pengawasannya susah? Dari dulu sudah kita ini kan dilarang, tapi mungkin mereka kan melakukan di bawah tangan ya, tanpa sepengetahuan Pertamina, tanpa ini gitu loh lapor begitu. Tapi saya perlu luruskan juga di sini ada satu hal mengenai mesin yang direkayasa itu atau dilakukan alat di situ. Jadi di beberapa SPBU itu mesinnya berbeda-beda. Ada mesin A, mesin B, mesin C, mesin D. Ini saya duga ini mesin ini mungkin yang lebih mudah untuk diakalin. Karena ada beberapa SPBU nggak mudah diakalin seperti itu. Berikutnya adalah secara teknis, memang saya setuju ada pengawasan secara simultan. Baik dari masyarakat, khususnya juga umumnya dari istilahnya pengguna. Silahkan kalau memang SPBU itu jelek jangan dibeli gitu. Kalau takarannya nggak bagus jangan didatengin SPBU-nya sehingga SPBU-nya kecil penjualannya kan gitu. Kalau sekarang masyarakat dilindungi dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Mas Tulus. Tapi itu kan represif penindakannya. Nah tapi pencegahannya semestinya apa sih biar nggak kecolongan lagi? Ya pencegahannya kan secara normatif tadi sudah ada kan. Dinas Meteorologi Legal secara reguler dia akan memeriksa apakah alat-alat itu masih layak atau tidak. Dan kedua bahkan tadi Pertamina ada auditor internasional, itu kan auditor teknis, itu kan sebenarnya untuk membackup agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan. Tapi nampaknya kan ini saya kira tadi yang katakan Pak Eri, saya kira ke depan Pertamina bukan hanya mengaudit secara teknis tapi audit manajemen. Ya karena saya dapat informasi juga ketika banyak SPBU yang sebenarnya kekurangan uang sehingga dia kesulitan DO ke Pertamina sehingga tidak ada bahan bakar dan segala macam. Ini kan menunjukkan finansial mereka tidak sehat dan itu yang kemudian bisa mencurangi konsumen. Nah, jadi kalau memang nggak sehat tutup saja SPBU-nya. Kalau kita sebagai konsumen kan susah ya membedakannya ini gimana sih SPBU yang curang dan tidak gitu. Ya memang ini secara teknis konsumen agak kesulitan kan karena barangnya kan di dalam. Tapi secara teknis kan juga sebenarnya ada bejana ukur yang disediakan walaupun banyak yang tidak menggunakan itu, tapi memang laporan masyarakat yang terus-menerus bisa dideteksi oleh Pertamina dan juga polisi untuk kemudian bahwa ini pasti ada masalah dengan SPBU yang bersangkutan. Sekali lagi bahwa SPBU ini menjadi etalase Pertamina sehingga walaupun bukan milik Pertamina langsung, ini Pertamina harus punya tanggung jawab besar untuk bagaimana citranya diperbaiki. Soal citra ini, Pak Eri, apakah ada kemungkinan nantinya SPBU Pertamina ini akan kalah dengan SPBU asing karena ketidakpercayaan masyarakat? Ini yang terdampak memang corporate brandnya, brand image ya. Brand image ini sangat terkena dampak sekali, istilahnya kerugiannya besar sekali. Karena brand itu orang percaya kan karena brand, gitu loh. Selain produknya sendiri, tapi brand itu yang betul-betul langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi dengan kejadian ini pelajaran berharga. Dan kami dengan Pertamina sudah mengevaluasi akan ada beberapa langkah ke depan untuk mengantisipasi supaya ini tidak terulang.
Antara lain apakah mencabut izinnya? Biasa tadi misalnya? audit. Misalnya yang TUP sekarang dikerjasamakan asesornya dengan Sukovindo misalnya. Saya sebut aja namanya di sini, atau Surveyor Indonesia ya. Jadi ada double check gitu, double check and recheck lagi gitu. Kemudian memang kalau memang ketahuan sebelum dikontrakkan kepada pihak ketiga, lebih baik diswakelola oleh Pertamina. Karena Pertamina punya anak perusahaan Pertamina Retail sendiri yang mengelola Koko dan sudah pengalaman 100 SPBU bagus semua. Kemudian ada apa istilahnya sidak apakah dengan aparat segala macam, ada apa istilahnya semacam pengawasan langsung, pengawasan melekat begitu. Kemudian berikutnya adalah dilakukan itu segel ganda. Kemarin ada wacana untuk melakukan segel ganda. Ya, cek and recheck itu tadi. Jadi setelah ada terameteorologi, audit juga melakukan segel kembali begitu. Kalau terakhir izinnya dicabut itu bisa, Pak Eri? Bisa. PHU izin dicabut, ditutup. Tapi kan atas kepentingan masyarakat, sesudah beberapa bulan kemudian dioperasikan kembali, tapi dengan pengelolaan langsung oleh Pertamina atau oleh Pertamina Retail. Oke, begitu. kalau dari Pak Awi, tadi akan melakukan pemeriksaan secara berkala, sidak secara berkala. Nah, ini seperti apa realisasinya dalam waktu dekat maupun jangka panjang, Pak Awi? Kita semuanya berdasarkan laporan ya Mbak ya. Kita dasar, bisa laporan dari masyarakat atau bukan kita sendiri ada istilah kita ini namanya laporan intelijen. Dari laporan itu, laporan informasi yang ada, kita olah, kita lakukan penyelidikan lapangan. Ternyata nanti di TKP betul terjadi perbuatan pidana, tentunya akan kita tangani. Oke, jadi masyarakat selama tetap begitu. Masyarakat juga aktif kita untuk tetap praduga tidak bersalah ya. Ya, memberi laporan kepada polisi. Kita sama-sama mengawasi dan juga ditindak tegas ya Pak Awi. Masyarakat tentu berharap ini. Terima kasih Kombes Awi Setiono, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Terima kasih Mas Tulus Abadi, Ketua Harian LKI, dan terima kasih juga Pak Eri Purnomo Hadi, Ketua Umum DPP Hizwana Migas sudah bergabung di Kompas Malam.